Wes gak usah tepuk tangan. Orang lagi serius. Kalau takbir kayak pasang jurus saking khusyuknya, Islam banget ngeses. Tapi modun tuh kok masjid nyolong sandal. Itu kan namanya di dalam masjid Islam, di luar masjid udah nggak lagi Islam. Aku takut ini nanti langsung ada yang praktek. Tapi kalau namanya maling kan juga kurangan coro ya. Mohon maaf, kadang-kadang ketika berada di tempat ibadah di dalam masjid, masya Allah, zikirnya luar biasa. La tasbih trotol. Nanti tasbih lagi. Protol mana? Protol mana? Tapi punya utang nggak nyaut. Ada yang seperti itu, mohon maaf. Wong iki wong ya teko. Aku ngerti. Pokoknya orangnya pakai kerudung. Dan orangnya juga ikut ketawa. Ini kan di satu tempat Islam, di tempat yang lain udah nggak lagi Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, di majelis taklim ikut zikir, tapi ketika di luar kentir. Nung pengajian wiridan ning jopo gendaan. Nah, ini arahnya teko. Kalau berada di majelis taklim di pengajian, subhanallah. Wis koyok solihau. Berukut semua. Tapi begitu keluar, mohon maaf, bukan hanya populer tapi populer. Punya diler, naik sedikit udeler, naik dikit lagi dodoler. Begitu berbalik bokong ler. Tubuhnya diler, kehormatannya dieler-eler. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Tahu di Amerika sana. Meskipun sumbernya di Amerika. Mohon maaf. Halo. Itu yang mengganggu stabilitas keimanan nasional. Laki-laki mana sih? Emang saya sering sampaikan, kalau di Indonesia saya sering sampaikan, ujian keimanan laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau perempuan sering diuji keimanannya di saat laki-laki nggak punya apa-apa, tapi laki-laki sering diuji imannya di saat perempuan nggak pakai apa-apa. Tolong jamaah-jamaahku sayang, hatimu yang surgawi seperti ini pertahankan sampai akhir hayatmu. Sanggup? Jika sanggup berarti pengkhianat dalam agama. Dan semurang-muring nang minggat saya. Halo. Malaikat itu nyawang sampeyan itu guyu tok. Bayae nang pengajian rawatet biasane nang pasar katokan semua. Wis sampeyan tempat mlaku disogroki malaikat. Kok tahu, Pak? Makanya zaman kulit kepingin dadi ahli swarga, pertahankan pakaian-pakaian yang seperti ini. Saya seperti itu, sebenarnya hati saya itu sangat salut dan bangga dengan Anda semua, terutama yang sudah punya suami. Subhanallah, yang namanya kerja cari duit itu kewajiban suami. Ya kok sampeyan semua rela ikhlas membantu suami, banting tulang, peras keringat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membiayai pendidikan anak-anak. Subhanallah,
insya Allah pahala Anda semuanya luar biasa. Amin. Nek ikhlas. Nek mbok gawe gendak. Ila leko biyusrau nerakamu dhisik dhewe. Nyindir terus ini. Masya Allah. Jo nyindir ya, Pak. Luar biasa. Maka terutama yang udah punya suami, betul, itu kewajiban suami kan, yang kerja cari duit menafkahi anak, tapi ternyata sampean semua subhanallah dengan ikhlas membantu tugas-tugas suami. Maka sekali lagi, halo, pertahankan pakaian yang islami seperti ini, niat yang lurus, dasari dengan keikhlasan, niatkan ibadah, insya Allah pahala dan keberkahan Allah akan dicurahkan kepada sampean semua. Saya ulang, sekarang tuh mulai ada model yang seperti itu. Di satu saat Islam, di saat yang lain Islamnya hilang. Di satu tempat beragama, di tempat yang lain agamanya udah nggak dipakai. Ini berarti, halo, udah keluar dari jalur. Bukankah kita udah pernah diingatkan dulu sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu an? Yuk disaut bareng-bareng, tak gendong Kemana-mana. tak gendong. Kemana-mana. Agama ku gendongen kemana-mana, jangan sampai diselehkan. Ya, di masjid agamanya digendong, lagi di rumah agama juga digendong, lagi kerja agama digendong, di perjalanan agama juga digendong, di mana saja, kapan saja agama harus selalu tak gendong. Orang itu asal kemana-mana, kapan saja mau gendong agama, pasti jadi orang baik. Demi Allah, jadi orang benar. Selamat, bahagia, mulia hidupnya dunia akhirat. Asal mau gendong agama kemana-mana. Kenapa orang itu salah? Kenapa orang itu keliru? Kenapa orang itu tersesat? Karena agamanya lagi nggak digendong. Para pejabat andaikan mau gendong agama kapan saja dan di mana saja, nggak ada pejabat yang korupsi. Kenapa sampai korupsi? Ya karena agamanya nggak digendong sih. Tak tambah isi ben mantap. Maka sering saya sampaikan, nggak ada orang korupsi pakai baca istighosa. Maling-maling itu andaikan gendong agama nggak mungkin nyuri. Belum pernah ada kejadian copet beraksi nyaut tas Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada orang apa ya debat sama temen, gegeran, padu karo konco, asal mau gendong agama. Makanya kalau lagi ada masalah sama temen, biar gak jadi ribut, biar gak geger, tolong agamanya digendong. Mbak, padu ya padu, geger ya geger, tapi ayo mau istighfar sih, pengen tolong insya Allah. Maka kalau kepingin hidup kita selamat, kalau kepingin hidup kita benar, kapan saja, di mana saja, agama harus selalu tak gendong. Kemana-mana. Nah, Tak gendong. Kemana-mana. enak toh? Mantep toh? Asal agama mbok gendong kemana-mana, uripmu enak toh, uripmu mantep toh. Pokok syaratnya agama selalu digendong kemana-mana. Ini sekarang yang lagi rame bukan itu, sakitnya tuh di sini. Yo nyaut, sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini. Melihat kau selingkuh. Lale uripmu sakit. Setiap ucapan kita tuh menjadi doa. Iya, Pak. Ngapain pakai sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku lagi. Makanya hatimu sakit. Apa
Apalagi yang udah punya suami, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, bojomu kau tinggal kene. Ini rumah gak ini. Bersama jangan kene. Allah kuasa. Coba lagunya diganti. Nikmatnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Memang kan nikmat itu di dalam hati. Iya, Pak. Kata siapa nikmat itu? Orang yang mesti kaya, banyak duitnya? Belum tentu. Yang jadi majikan itu Pak loro-loron ngono kan. Nikmat apa nih? Pembantunya Pak senikmat. Woi. Segalanya punya tapi segalanya nggak bisa merasakan. Mau makan yang wah ini mengandung kalori ini ojo ini lemak ini ojo lemak jangan ndak boleh. Saya biasa mau surung ini. Apa enaknya itu banyak duitnya. Ini mau makan lemak jangan kolesterol. Mau makan daging ojo. Minum yang manis ojo. Bayang kangkung ojo asam. Enak sampean bisa ngerikiti kulit semongko sak katokmu. Apa sing arep ngaru-arui sampean? Ambok nyisili sujene sate kok ngrikiti apa-apa. Halo. Dikira kalau nikmat jadi pejabat tinggi, jadi pegawai macam-macam. Salah. Mohon maaf. Ini sekarang yang lagi pejabat uripe gak iso tenang. Dipecicili terus karo KPK. Sakola tingkae diselidiki, kekayaannya diselidiki, tanahnya diurus, kendaraannya diurus, tabungannya di setiap bank diaudit semua, kemana-mana diawasi, ngesen ditunggoni. Enak kok sampeyan sopo sing arep nyelidiki sampeyan? Majikan Pak. Duwemu sandal capek sak sisir. Malah sampean itu yang justru bisa menyumbang devisa untuk negara. Harusnya pemerintah itu memberikan perhatian lebih kepada para pejuang dan pahlawan. Betul Dewani. Enggak halo. Ada lagi yang menganggap halo. Nanti tak terangkan dalam sesi yang kedua aja. Waktunya dibagi. Orang itu banyak yang keliru. Mohon maaf. Dikira kalau udah tua nggak bisa bahagia apa? Banyak orang menemukan kebahagiaan justru di masa tua. Ketika muda kayak sampeyan semua. Wih, polai nggak karuan rekoso, ragati anak. Kerja ndak karuan gak melu ngrasakno duwite. Kene omah bojomu ora gendah. Maksudnya duwite lho dige marung, dige ngerokok, dige marung, dige ngerokok. Aku sing ngekei contoh saya, betul. Di masa muda, subhanallah, penuh dengan derita, penuh dengan sengsara. Tapi begitu tua, lihat anak-anaknya udah jadi orang semua, nggak ada yang jadi janggel. Anaknya soleh, ahli ibadah, rajin berdoa, subhanallah bahagia justru di masa tua. Anda jangan salah, jangan dikira orang sakit itu pasti menderita, jangan dikira orang sakit itu nggak bisa bahagia. Salah. Ada orang yang menemukan kebahagiaan justru dalam sakit yang dideritanya. Memang dia sakit, beneran sakit, opname di rumah sakit, tapi dia bahagia. Diajak pulang sama keluarganya nggak mau karena dia jatuh cinta sama perawatnya. Karuan di gulanya. Oke. Yang lecem itu siapa? Ini lengan baju terlalu panjang tak mungkin. Harus gaya jaket atau sawangannya gak pantas usahanya. Siapa aja? Iya. Coba nanti bayar berapa sih aku pengen tahu. Katanya udah rindu sama aku. Nanti infaknya dibanyakin ya. Yang ngajak ngajiin semua infaknya kudu akeh. Akan infaknya titik. Walat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Udah saatnya kita bersolawat bersama sambil berinfak ya. Makanya kalau di sana di Indonesia itu tak sampein. Al mukmin tahta dhilli shadaqati, orang mukmin itu besok di akhirat akan berada di bawah naungan sedekahnya. Di akhirat itu gelap, akhirat itu gelap, gelap gulita, gelap. Kita butuh cahaya, yang menjadi cahaya diantaranya adalah sedekah kita. As-sadaqatu nurun yaumal qiyamah, sedekah itu menjadi cahaya besok pada hari kiamat. Berapa benternya? Berapa padamnya sinar yang kita dapat di akhirat ya tergantung berapa besar sedekah kita. Maka kalau lagi bangun masjid ada yang nyumbang 100 juta, itu jadi lampu merkuri kayak itu. 100 juta. Yang 10 juta neon. 10 juta, 5 juta ya petroma. Kalau kepingin keluar sinarnya harus dikompo dulu. 5 juta. Nah, yang 1 juta lampu templok. Jadi butuh minyak tanah, pakai sumbu, bentar mundur, 1 juta, 500.000 lilin. Tapi kena angin sembiar, biar 100.000 untung rokok. Tapi nggak disedot yo ketok wong tes lho. Disedot ketutupan latu. 50.000 obat nyamuk. 10.000 pentil korek. Apa nggak dijerbes no ya gak makan. 1.000 sihite konang. Nah nanti dikruskan sendiri berapa sedekahmu Mas Konang. Nah Mas kapan do sihite konang. Yes. Joyo. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bagian dari cara agar kita menjadi orang yang benar, orang yang selalu berpegang pada agama. Maka namanya ngaji, namanya menuntut ilmu, namanya majelis taklim, itu merupakan satu keharusan, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan hidup manusia muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kepingin hidupnya benar ya harus pakai ilmu. Kalau kepingin dapat ilmu ya harus ngaji, harus belajar. Sehingga wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah itu kan wahyu tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ringkas, Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Terus gak ngerti ya wis pokoknya mager-mager. Pokoknya artinya ya Iqra itu ndak bisa lepas dari bismi rabbik. Iqra saja tanpa bismi rabbik ndak cukup. Bismi rabbik saja tanpa digandengi Iqra ndak cukup. Dua-duanya harus ada. Dengan Iqra manusia menjadi pinter. Kata nih HP elek. Di offline dong. Ganggu aja nih kerjaan. Bukan tempatnya duduk paling depan sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan Iqra manusia jadi pinter, intelektualnya dapat. Dengan bismi rabbik manusia jadi benar, spiritualnya dapat. Maka penggabungan dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Podo karo asin karo umbel. Enggak uyah tok kok sing asin. Halo. 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 Ulang, manusia itu kalau Iqra-nya saja tanpa bismi rabbik bisa jadi pinter tapi nggak bener. Bisa pinter, ujian fikih dapat nilai 9 tapi nggak bener, orang sholat subuhnya juga jam 9. Ini namanya pinter tapi nggak bener. Atau dapat bismi rabbiknya, Iqra-nya nggak dapat. Bener dia, bisa bener sholat subuh dikerjakan jam setengah berapa ya? Ya jam 6 lah, jam 6 kan masih bener. Di Indonesia ya jam 5. Ya,
Sholat subuhnya jam 6, bener, tapi nggak pinter loh, jumlah rokaatnya juga 6. Maka dua-duanya harus sudah